kesehatan, kesempatan, dan nikmati pada kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita makhluk Allah Subhanahu wa taala kita saja mengatakan ras iman dan kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan apa yang kami dahulukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan lebihi apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mugi-mugi Allah senantiasa jaga iman dan takwa kita dumugi mangke akhir hayat kita kelak. Amin Allahumma amin. Salam bagi salawat moga kita aturaken marang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ugi kagem keluarganipun, kagem para sahabatipun dan kagem para pengikutipun. Mugi-mugi kita akan masuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ninjang wonten ing akhirat kita pinaringan syafaat saling bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah muliakan, pada kesempatan menika nuwun izin kula badhe matur kaitanipun kalih fadilah utawi keutamaan utawi orang yang berangkat kepada nada isu takwa. Nada isu takwa nada isu takwa ini menika buah-buah ketakwaan sing sinten mawon takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti mungkin merasakan buah-buah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa itu nomor dan termasuk dalam nada isu takwa. Namun sebelumnya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa itu minimal kita mempunyai yang namanya salimatul ibadah wa sahihatul ibadah wa sahihul ibadah. Salimatul ibadah wa sahihatul ibadah, yang menika ibadah yang benar dan ibadah yang baik. Apabila seseorang itu ibadahnya benar dan baik, maka insyaallah yang didapatkan adalah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sing bener iku sing pripun? Ibadah sing dipun dawuhaken Allah lan dipun contohaken dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohipun salat. Salat sing bener iku pripun? Salat sing bener iku sing fardu, salat fardu niku mimpi kamsa 5 waktu. Tidak ditambahi salat fardu ku sedina semalam 10 waktu. 5 waktu niku napa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niku sing dijauhi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dipun contohaken dening Nabi dumateng kita. Salat subuh ya 2 rakaat, manut. Ora terus kok 2 rakaat siji kan wong tahajud disolatkan 11 rakaat, disolatkan 3 rakaat. Mosok salat subuh mung 2 rakaat? Kurang. Salat subuh tak kaya 3 rakaat. Lah niku malah mboten bener. Salat subuh 2 rakaat di 2 rakaat tamu tambahi mungkin. 2 rakaat di mboten. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 6 rakaat. Niku ibadah sing poso. Poso niku nggih sahur. Tur nggih tang buka lan niku sing dicontohake Kanjeng Nabi ngoten. Mboten poso mobil, mboten sahur, mboten buka, terus seminggu. Wah niku jenenge
tertib sami oleh guru niku tertib wajib dilakoni rukunane dilakoni. Maca Fatihah itu sing saya sampai konsep tumanina betul-betul bisa merasakan arti keutamaan Al-Fatihah dalam sholatnya. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu merasakan itu sahih itu sebenarnya yang mau biasa biasa bukan kantor panggilan sudah yang kira meresapi kira menghayati orang terlalu suwi neng orang cepat banget saya cukup agar bisa meresapi itu saya nah ibadah yang benar langsung saya niku insyaallah membuat seseorang itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu contoh bab sholat, contoh bab puasa, contoh wudu. Tapi dalam kehidupan kita secara keseluruhan itu wong sing ibadah apik, wong sing ibadah bener lan apik insyaallah jadi orang yang bertakwa. Nah itu ganjarannya apa? Buah-buahnya bagi orang yang bertakwa itu apa? Ya. Wadah fadilah atau buah-buah ketakwaan itu yang pertama adalah bagi orang yang bertakwa maka akan pertama kali akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati 'inda kulli syai' wa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmatnya Allah maksudnya di sini adalah 'inda kulli syai', meliputi atau diperuntukkan untuk segala sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini merupakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik itu manusia, tumbuhan, hewan, batu, gunung, laut dan seisinya itu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu kalau bukan dari rahmat Allah tidak mungkin dapat rezeki makan. Kita pun juga demikian, burung-burung yang terbang setiap pagi keluar dari sarangnya mencari makan itu karena rahmat Allah sehingga mereka mendapatkan rezeki. Kita pun juga sama. Karena rahmatnya Allah kita mendapatkan rezeki. Karena rahmatnya Allah kita ini bisa berjalan. Karena rahmatnya Allah jantung kita berdetak. Karena rahmat Allah mata kita bisa melihat. Karena rahmat Allah mulut kita bisa berbicara. Karena rahmat Allah telinga kita bisa mendengar. Karena rahmat Allah kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa memegang. Itu semua berkat rahmat Allah yang luar biasa untuk kita. Sampai daun yang jatuh pun itu kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan terjadi. Jadi semuanya termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu pun masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih dikasih makan walaupun mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah memberikan rahmat untuk semuanya. Gunung itu kalau bukan rahmat Allah sudah berterbangan di atas muka bumi ini. Laut dengan keteraturannya, ombak-ombaknya, ikan yang berada di dalamnya, itu kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan teratur seperti ini. Sekali lagi. Nah, terlebih-lebih dilanjutkan. Fasa'at tubuha lilladzina yattaqun. Dilebihkan lagi kepada orang-orang yang bertakwa, tidak hanya di dunia, maka di akhirat pun orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat seluruh manusia ini dalam ketakutan yang luar biasa karena menunggu dirinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bagi orang-orang yang bertakwa karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi oleh Allah Subhanahu
perwujudan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam haji, ya, dalam mengambil langkah kehidupan. Kalau kita mengambil jalan kebaikan, maka insya Allah pahala yang didapatkan. Tapi kalau kita mengambil jalan kemaksiatan dan kemungkaran, maka dosa yang akan didapat. Oke, jadi yang kedua itu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang baik. Kemudian buah bagi orang yang bertakwa yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh
5 pemuda ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa? 350 tahun. Subhanallah. Bukan waktu yang singkat. 300 tahun. Awalnya sih umur paling muda. Dan itu 300 tahun. Niku napa nggih mati? Napa nggih wujud? Napa tangi ngilir, manusia kuwe. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Dalam beberapa riwayat ternyata mulutnya itu mendapatkan minuman dari air, tapi masih tertidur. Sekali lagi air yang menjadi pokok. Tetap ada ikhtiari dunianya, tetap ada. Ternyata keterbatasan air. Dia apa makan tapi minum. 350 tahun hidup. Kalau dia tanya Allah sudah menentukan barokah, masya Allah. Pernah dalam riwayat juga dimakan, sahabat Nabi dilapori oleh para sahabat Nabi, ini makanan sama minuman kita ini terbatas dengan kalau melakukan yang padahal rusak. Pada yang ini sangat terbentuk. Wah, ya semuanya suatu dia sahabat-sahabat dalam kondisi perang para sahabat itu, cukup itu usah habis itu sebenarnya usah buat usah masuk sini salah sini tak cetek tok tak cetek makanya buat itu istilah Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim minta berkah cukup terus gitu terus sudah itu namanya barokah. Makanya kita sering-sering berdoa untuk apa? Satu, untuk keberkahan umur, usia, untuk keberkahan sehat kita, untuk keberkahan ilmu kita. Ya, itu yang paling utama di sini. Berkah usia, berkah sehat, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah keluarga. Coba kita bayangkan, apabila kita berkah semuanya, masya Allah. Contoh berkah umur lah. Seseorang mungkin umurnya nggak panjang, umurnya nggak banyak. Ada umurnya yang cuma 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Ada umur yang 100 tahun itu tapi apa namanya? Manfaatnya ketika dia semasa hidup dia hanya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang hidupnya cuma 20 tahun tapi karyanya atau yang ditinggalkannya banyak sekali. Jadi namanya berkah usia sih.
al-makhraj, dan yang kelima ar-rizq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini seringkali saya sampaikan. Ayat ini sering saya sampaikan. Soalnya apa? Ini salah satu kunci kehidupan kita. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar atas permasalahannya, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamnya wae jamnya ku susah. Takwa wis bagus Allah. Wis pun seluruh permasalahannya pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan rezeki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki janjine Gusti Allah. Sebenarnya niki janjine Gusti Allah, mandikane Gusti Allah jenenge. Terus ujian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan Allah untuk mengetahui sejauh mana hambanya itu semakin mendekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ketika kita hamba-hamba Allah yang beriman lolos dari ujian Allah, maka derajat kemuliaan yang akan diberikan Allah kepada hamba-hamba yang lulus tersebut. Semoga kita senantiasa bisa menjalani ujian kita dengan sabar dan tawakal, sehingga kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Ya, keempat yang kelima tadi, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki oleh Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, enggak usah galau, karena innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama kita. Enggak apa-apa kita dicaci maki, enggak apa-apa kita difitnah, enggak apa-apa, asal kita enggak seperti itu yang sebenarnya, karena sesungguhnya kita itu senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keempat dan kelima mendapatkan al-makhraj atau jalan keluar dalam kehidupannya, dan harus rezeki. Rezeki dari arah yang tidak. Kemudian yang keenam, yang kemana akan mendapatkan al-yusra, kemudahan. Sebagaimana Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allah jauhkan kesulitan-kesulitannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuannya. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan diberikan al-yusra. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka aku jadikan dalam semua urusannya al-yusra, kemudahan. Ini juga janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena Allah cepat nolong. Ya, kemudian yang ketujuh, terakhir, bahwasanya sudah pasti apa? Pahala bagi orang yang bertakwa adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, yang pahalanya adalah surga yang luasnya sebesar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi hamba-hamba yang bertakwa itu pasti akan diampuni oleh Allah dan akan diberikan jannah, surga. Surga yang besarnya sebesar apa? Sebesar langit dan bumi. Mudah dibayangkan. Awalnya dhewe melaku kira-kira 50 kilo, kira-kira kesel boten. Kesel. Padahal itu lebih 50 kilo laku, naik melayu kira-kira itu. Niku teng bumi. Niku kan terpaling ke setengah Jawa Tengah, dari Tegal Singpetan Jawa Tengah. Ya pun terus tekan budi, misalnya 300 kilo, terus tekan Surabaya. Jadi melaku
aku Solo Surabaya 200 kilo dan orang. Wah ini kemana saya tanggung bumi loh, terus saya tanggung Jawa Jawa Tengah Jawa Timur, dari tengah pindah pulau. Cili sama tadi ku awalnya gimana besar. Dari beda negara, dari beda benua, indah gede ini bumi ini. Gunung isinya gunung, enak emasnya, isinya laut, enak mutiara, berlian, macam-macam, masya Allah. Lah itu bumi sama tadi ku niku pun gede kan sedikit, banyak apa-apa kalian seluruh alam raya, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Lah padahal itu surga gede itu sama, kewedine itu sama terus. Gedine sama terus indahnya pasti harus nopo. Padahal isinya itu kan nikmatan kabeh. Mboten sing mboten nikmat. Mboten enten orang dengan surga mereka sing mboten enak mangan terus kudu ngisih menawa sewu. Mboten enten dari tahun niku. Ini enak temburi pun mungkin ya. Ora, kemungkinan mboten enten kita temburi. Tidak ada sisa-sisa yang tak gitu. Isinya enak terus enak banget. Lagi ada segitu. Pahala atau balasan dari Allah yang bawa atau kita mati kalau sudah niku napa sing mboten pengen masa yo kalah karo kenikmatan dunia semua itu. Jangan. Dan kita sering-sering juga berdoa jangan sampai hati kita disilaukan oleh kenikmatan dunia yang semua ini. Tapi senantiasa berharap kepada Allah agar senantiasa dicangkokkan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang sejati, kenikmatan yang hakiki, yang kekal selamanya. Apa sedang mulai ini mau titipan yang bersoal saat ini masih rokok itu termasuk di kita ini misalnya ditimbali bersoal itu pun bisa rokok ikhlas. Semuanya selesai dengan ikhlas. Ya. Ciri orang betapa yang jelas ikhlas, bukan mau takwa dan ikhlas itu tetap ikhlas. Sholatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, zikirnya ikhlas, salawatnya ikhlas, zikirnya ikhlas, tilawahnya ikhlas, puasanya ikhlas. Semuanya dalam kehidupannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengen dipuji, bukan ada pamrih yang lain, tidak, tapi karena memang berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya kabar-kabar gembira ini dalam rangka takwa dan buah ketakwaan ini semoga membuka kita dan menyemangati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita semangat untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan Allah. Kalaupun kita pernah terpeleset, kita pernah salah, kita pernah khilaf, bersegeralah sadar dan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak mungkin benar terus mungkin. Kita dalam kehidupan ini pasti pernah salah, pasti pernah khilaf. Tapi segeralah kembali ketika kita sadar kalau kita salah, ketika kita khilaf sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasi orang. Semoga
رسول الله وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي مكة المكرمة ومدينة المنورة وفي بعض الصلاة بإذنك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Astagfirullah.